Semua orang memerlukan cinta di dalam hidupnya, dan semua orang pasti ingin memiliki kehidupan cinta yang membahagiakan dan yang memuaskan secara jiwa dan raga. Nah, hari ini kita akan membahas sebenarnya untuk memiliki apa sih kriteria cinta yang membahagiakan dan ideal itu. Apa yang harus terpenuhi di dalam hidup kita untuk memiliki cinta yang kita sebut bisa membahagiakan dan memuaskan dan membuat kita nggak nyesel hidup bersama orang ini. Stay tune sampai akhir video ini. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Banyak orang yang ngomongin tentang yang namanya 5 bahasa kasih. Tentu aja 5 bahasa kasih ini penting banget. But that's the act, alias action yang perlu kamu lakukan kepada orang atau partner hidup kamu, atau orang yang kamu cintai, atau your significant others. Tetapi hari ini saya ingin membahas dalam konteks yang lebih mendalam, lebih spiritual nih. Kalau saya pernah ngebahas tentang deep soul relationship, mungkin kamu bisa nonton video ini ya, tentang motivasi pacaran itu apa sih? Ya, saya pernah ngomongin sekilas tentang deep soul relationship. Nah, di sini saya mulai ngebahas sedikit demi sedikit. Yang ingin saya bahas ini adalah apa sih arti kehadiran dan efek kehadiran seseorang ini di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita. Dan apa dan bagaimana yang kita butuhkan. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah tentu aja physical love. Jadi cinta yang kita bisa rasakan secara fisik. Cinta yang kelihatan. Cinta bisa kita rasakan secara fisik ini tentu aja, misalnya nih kalau kehadiran seseorang. Kalau di dalam bahasa cinta itu adalah quality time. Sentuhan. Kita bisa merasakan kita bisa merasakan bahwa kita dicintai secara fisik ketika kita disentuh. Kita bisa merasakan bahwa kita dicintai secara fisik kalau ada sentuhan-sentuhan cinta, sentuhan-sentuhan sayang. Ya, mungkin sentuhan sayang itu hanya pegangan tangan. Pernah dong ngelihat kakek nenek pun, sampai kakek nenek bisa pegangan tangan. Dan kita bilang, oh my god, that's so sweet, that's a true love. Jadi itu adalah bentuk physical love ya. Cinta yang kita bisa rasakan secara fisik, sentuhan, kehadiran. Jadi nggak ghostingin kamu, ghostingin dalam arti bentar ada, bentar enggak. Bentar ngilang sebulan, 3 bulan, tahu-tahu datang lagi sebentar. That's not love guys. Lu mana bisa ngerasain physical love kalau lu nggak ada kehadiran itu. Dan juga kedekatan secara fisik di dalam konteks yang saya katakan ini. Nah, baru kamu bisa ngerasain, iya ya, gue masih dicintai. Tapi ini adalah bentuk dicintai secara fisik. Yang level yang kedua adalah mental love. Jadi kita ingin merasakan dicintai secara mental. Secara mental ini artinya pertama, kita bisa dimengerti. Susah dong kalau kita terus berdekat. Kita memang dekat, secara fisik kita dekat. Tetapi pernah nggak kamu lihat pasangan-pasangan? Dan saya yakin banget sekarang makin banyak dekat secara fisik, tetapi jauh secara yang lain-lain. Salah satunya adalah jauh secara mental. Ngobrol sih ngobrol, komunikasi sih komunikasi, tapi komunikasi itu nggak enak. Kenapa? Karena merasa nggak dimengerti, merasa nggak dipeduliin, dan merasa nggak ada topik-topik pembicaraan yang enak untuk dibawain. Jadi untuk memiliki satu hubungan cinta yang ideal, kita juga perlu merasa dicintai secara mental. Jadi mentally love, merasa dimengerti, dipedulikan ketika kita cerita. Kita merasa iya ya orang ini peduli sama gue. Lu merasa mental gue secara mental gue puas. Dan orang ini bisa bawa masing-masing kita bisa saling ngobrol topik-topik yang saling enak. Thought provoking itu artinya topik yang membuat kita sama-sama bisa mikir dan sama-sama seru. Makanya compatibility itu penting banget sih guys menurut gue. Jadi kadang-kadang dari temen terus bisa jadi pacar dan bisa jadi suami istri, itu bagus banget. Kenapa? Biasanya temen itu kan kita udah mulai dengan compatibility. Kita bisa berteman, itu karena kita bisa ngobrolnya nyambung gitu ya. Ada topik-topik yang lu nyambung, gue nyambung, kita ternyata menyukai hal yang sama, jadi secara mental kita oke. Nah, level yang ketiga adalah emotionally love. Banyak orang zaman sekarang, secara fisik gue sih deket. Ini deket nih ya, di sebelah gue nih. Pegangan sih pegangan gitu ya. Terus dia ngerti, ya lumayan dia bisa ngerti. Tetapi secara emosional, lu itu ada yang kosong, ada yang hilang. Karena merasa koneksinya tuh nggak dapet.
Jadi emotional love itu adalah lu merasa dilihat, lu merasa ada koneksi, dan lu bisa merasa diinginkan. Emotionally kamu juga merasa dicintai. Merasa dicintai, merasa kamu dilihat-dilihat artinya apa ya? Ya orang ini kalau peduli kan tadi cara mental ya. Tapi maksudnya peduli dalam arti you are exist in his life or in her life. Jadi benar-benar secara emotionally kalian bisa connect. Kadang-kadang connect itu nggak perlu yang namanya komunikasi kata-kata. Tapi kalau orang yang connect, ya secara emosional connect, lu duduk berduaan aja, nggak ngobrol, pegangan tangan, itu lu udah merasa meninggal. Misalnya lu abis itu pulang, setelah pulang ngechat, I feel great about myself and he feels great about himself. Rasanya enak gitu loh. That's emotionally connect. Lu merasa dilihat, merasa diinginkan, merasa dicintai. Nah lu di sini nih, lu mulai coba komen di bawah ini. Apakah di dalam hubungan kamu yang sekarang, atau kamu flashback ke hubungan kamu yang sebelum-sebelumnya, apakah kamu being emotionally loved by that person? Apakah kamu merasa dicintai secara emosional oleh your significant others, oleh partner kamu? Level yang berikutnya, ini yang nggak banyak orang mikirin hal ini. So level ini adalah spiritual love. Ketika kamu merasa chemistry kamu itu cocok banget, masuk banget. Energi gue sama energi dia itu kayaknya compatible dan selaras banget, harmoni. This is something that nggak semua orang bisa ngerti, tetapi gue coba jelasin gitu ya. Gue coba jelasin sebisa gue. Itu level dimana kamu merasa your soul, jiwa kamu itu bener-bener kayaknya bener-bener dia itu bener-bener emang buat gue dan gue tuh bener-bener buat dia. Ada beberapa istilah-istilah gitu ya. Lu pasti pernah dengar, yang paling sering kita dengar adalah soulmate. Soulmate itu seolah-olah gimana ya? Lu merasa jiwa lu itu sama jiwa dia deket banget. Kayak lu udah pernah ketemu dia kapan tahu gitu. Pokoknya secara spiritual lu merasa nyambung banget, terkoneksi, chemistry-nya masuk. Energi lu masuk sama dia. Nah makanya pastikan kalau lu mau mengundang orang-orang yang terbaik di dalam hidup kamu, pastikan kamu juga punya level energi yang baik. Alias apa? Kalau, balik-balik lagi nih gua ngomongin, kalau kamu punya hal-hal di masa lalu yang harus kamu beresin, trauma-trauma dari hubungan sebelumnya, make sure guys, you fix that first. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang tepat datang ke dalam hidup kamu, tetapi pada saat yang salah, ketika kamu belum siap. Kalau kamu bisa ketemu seseorang yang punya kecocokan di 4 level ini, sampai segitunya, you have to keep him or her. Kenapa? Itu jodoh lu guys. Tapi kalau kamu tilik lagi, kalau di salah satunya bahkan kamu gue nggak merasa terpenuhi ya sih secara fisik dia deket, tapi kok emotionally gue ada yang kosong. Wah hati-hati kalau lu udah merasa hal seperti itu. Atau gue kok nggak merasa secure sama dia. Wah hati-hati. Atau gue nggak merasa connect. Mungkin kamu harus menilik ulang hubungan kamu saat ini. Buat gue, jangan pernah settle for less than that, karena kamu berhak memiliki cinta yang benar-benar membahagiakan dan memuaskan di dalam hidup kamu. Guys, sampai di sini komen ya guys di bawah ini, apa sih pendapat kamu tentang apa yang barusan saya bahas. Memang bukan sesuatu yang umum, tetapi saya yakin dari sini kamu bisa mikir lebih banyak lagi. Don't forget to check our other video and klik subscribe and tekan tombol bell notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita lainnya.